Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak moderator dan juga Pak Dery dan juga teman-teman panitia atas undangannya pagi hari ini. Mohon maaf, suara saya masih jelas ya di sini ya? Masih ya? Jelas, jelas sekali. Masih jelas ya, oke. Saya diminta memaparkan materi tentang perkembangan terbaru perbankan syariah. Mungkin kalau cukup 20 menit, mungkin 20 menit aja. Mudah-mudahan bisa selesai lebih cepat ya. Nah, ini saya mulai dari perkembangan terakhir tentang, ini kalau teman-teman yang suka nonton bola nih, istilahnya kayak klasemen gitu ya. Klasemennya ini kita lihat berdasarkan aset perbankan syariah. Jadi ini adalah 10 besar perbankan syariah di Indonesia saat ini. Posisi Juni 2020 ya, nomor 1 ini asetnya 11 triliun, bank syariah yang asetnya sudah menembus 100 triliun yaitu dari Bank Syariah Mandiri sebagai market leader di perbankan syariah. Nah, sementara cerita keduanya adalah sebelumnya peringkat kedua Bank Syariah adalah Bank Muamalat. Namun setelah 17 tahun di Juni 2020 Bank Muamalat turun peringkat ke peringkat keempat saat ini, sehingga posisinya ada di bawah BNI Syariah yang menempati peringkat kedua dengan aset 50 triliun dan BRI Syariah di peringkat ketiga yang dengan aset 49 triliun. Lalu cerita ketiganya adalah saat ini teman-teman UUS juga sebenarnya sudah sangat berbeda kondisinya dengan 5 tahun lalu, mungkin yang asetnya masih kecil-kecil. Saat ini UUS ini sudah meraksasa juga ya, sudah masuk mendominasi juga di 10 besar. Yaitu di situ ada CIMB Niaga Syariah yang menjadi peringkat 5, ada BTN Syariah, ada Maybank Syariah, tempat saya berkarir, lalu ada Permata Bank Syariah di peringkat 9. Di peringkat belakang Aceh yang hasil konversi di tahun 2016, sekarang asetnya 24 triliun dan ada satu BTPN Syariah. Nah, saya nyebutnya BTPN Syariah ini, saya sebut kuda hitam nih di industri ini, karena mungkin banyak yang belum kenal Bank BTPN Syariah ini, tapi saat ini posisinya nomor 10 ya, 10 besar, masuk 10 besar di industri perbankan syariah dengan aset 15 triliun. Tapi kalau kita ngomong profit ya, profitnya BTPN Syariah ini nomor 1 ya, bahkan mengalahkan Bank Syariah Mandiri. Jadi tahun lalu profit BTPN Syariah ini 1,4 triliun. Itu profit aja ya. Di atasnya Bank Syariah Mandiri gitu. Oke, nah ini cerita terakhir tentang perkembangan peringkat di industri perbankan syariah gitu. Ceritanya seperti itu. Oke, boleh ke slide selanjutnya. Oke, nah kalau kita ngomong situasi terakhir, ini kita berbicara tentang kesempatan yang sangat-sangat terbatas saat ini untuk tumbuh ya. Yang tentunya saat ini sudah banyak masyarakat, pelaku ekonomi, pelaku pengusaha, dan mudah-mudahan juga nggak merembet ke yang lain, karena kalau di luar negeri kita lihat bahkan kampus-kampus juga sudah sangat berkurang mahasiswanya karena sudah banyak kursus online, sehingga banyak yang menganggap sudah tidak perlu berkuliah di kampus, sehingga ada beberapa kampus, bahkan kampus besar juga yang bahkan mengurangi pegawainya gitu. Nah, artinya apa? Artinya di sini ada pertumbuhan yang terbatas sebenarnya saat ini ya, dengan kondisi saat ini. Pertumbuhan yang terbatas ini membuat pembiayaan bank syariah itu slow down ya, melambat, sehingga NPF-nya juga di tengah NPF yang juga meningkat gitu. Jadi sudah pembiayaannya turun, NPF-nya juga meningkat. Nah, ini tentunya jadi tekanan ganda buat perbankan syariah. Pada akhirnya pembiayaan yang turun ini ya, dan NPF yang meningkat akan menurunkan produktivitas juga gitu. Produktivitas perbankan syariah menjadi rendah ya. Baik dilihat dari financing to deposit ratio ya, rasio
pembiayaan terhadap dana, ya, NIM, net income margin, ya, selisih dari pendapatan pembiayaan dengan beban dana, ya, beban dana pihak ketiga, dan juga profit gitu. Dengan lower productivity, produktivitas yang lebih rendah, pada akhirnya kembali lagi membuat pertumbuhan juga jadi lebih terbatas lagi. Ini jadi seperti lingkaran setan gitu. Jadi kalau situasi ekonomi ini tidak segera dikembalikan, tidak segera pulih, semua termasuk semua sektor, termasuk perbankan akan mengalami lingkaran setan yang seperti ini, yang sulit untuk keluar dari krisis gitu. Next slide, please. Oke. Ya, slide yang ini. Oke. Nah, kita lihat dulu data pembiayaan dan NPF di industri, ya. Di industri di situ ada yang biru gelap itu gabungan Busan UUS, artinya total industri. Yang biru tengah itu BUS, Bank Umum Syariah, yang biru muda itu unit usaha syariah, ya. Nah, kalau kita lihat memang masih ada pertumbuhan, ya, tapi pertumbuhannya cukup tipis. Ya, nah, sedangkan pertumbuhan itu sebenarnya juga kontribusinya kalau dilihat lagi, ini ada tentang yang perbanknya, itu hanya datang dari BRI Syariah. BRI Syariah itu tumbuh 8,7 triliun. Nah, BRI Syariah ini membuat angka industri ini masih tumbuh dari akhir 2019 ke posisi Juni. Kalau dilihat dari NPF, non-financing atau pembiayaan yang bermasalah, ya, angka BUS memang mulai membaik, ya. Mulai membaik angka BUS ini terutama karena BSM sudah recovery, ya. BSM waktu itu sempat di atas 5%, Bank Muamalat juga sangat tinggi waktu itu. Saat ini keduanya sudah mulai recovery. Angkanya lumayan flat kalau untuk BUS, tapi untuk UUS yang garis, kita ngomong box yang sebelah kanan, ya. Untuk UUS itu menaik signifikan tuh. Dari akhir 2018 masih 2%-an, sekarang sudah di 3,5% kayak gitu. Jadi di UUS kondisinya mungkin lebih parah karena memang lebih ekspansif dalam 5 tahun atau 3 tahun terakhir ini. Next. Nah, sekarang saya mau ya, ada 4 di situ, ya. Pertama BSM warna hijau, kedua BNI Syariah warna oranye, ketiga BRI Syariah warna biru yang di tengah, dan keempat BTN Syariah warna biru gelap. BSM pembiayaannya di situ kelihatan di situ flat, ya, dari 2019 ke Juni 2020 tidak bergerak, ya, karena tadi memang pembiayaan melambat. Mau menyalurkan pembiayaan, justru yang teman-teman perbankan itu sibuknya dalam 6 bulan pertama ini di 2020 ini bukan sibuk mencairkan pembiayaan atau ekspansi pembiayaan, tapi istilahnya sibuknya restrukturisasi. Jadi membuat pembiayaan yang seharusnya macet atau seharusnya bermasalah menjadi lancar. Caranya bermacam-macam, ada yang memperpanjang tenor, ada yang mengurangi angsuran, merubah struktur pembiayaan, dan macam-macam. Yang penting nasabah tersebut jangan dikategorikan bermasalah dan masih bisa untuk membayar kewajibannya ke bank pada angka yang masih bisa diterima gitu. Nah, itu yang dilakukan teman-teman perbankan baik di konvensional maupun bank syariah. Akibatnya bank seperti BSM, BNI Syariah, bahkan BTN Syariah juga pembiayaan dari syariah ini akan kejatuhan durian runtuh akibat Konun Aceh, ya, Perda Aceh yang mengharuskan semua bank syariah, hanya bank syariah yang boleh beroperasi di Aceh. Akhirnya BRI Syariah itu akan mendapat durian runtuh sebesar 7 triliun dari aset BRI yang ada di Aceh gitu. Nah, sebagian sudah dikonversi ke syariah, masuk ke BRI Syariah. Itu yang membuat BRI Syariah tumbuh, tapi bukan hanya itu. Memang BRI Syariah ternyata juga masih tumbuh karena memang mungkin BRI Syariah sebelum-sebelumnya tumbuh lebih lambat sehingga masih punya ruang untuk ngebut, ya, di 2020 ini karena menurut saya masih cukup membaik kondisinya. Oke, kalau kita lihat NPF yang tinggi itu adalah BTN Syariah, ya, di atas 6%, BSM flat, BNI Syariah juga mulai naik nih, ya. BNI Syariah artinya
cukup mulai banyak bermasalah, padahal BNI Syariah ini banyaknya di KPR ya, banyaknya di pembiayaannya banyaknya di KPR. Artinya nasabah-nasabah KPR-nya BNI Syariah ini mulai banyak yang bermasalah karena mungkin banyak nasabah BNI Syariah ini bukan pendapatan yang besar ya, pendapatannya mungkin menengah ya, di bawah 10 juta atau di bawah 5 juta lah. Sehingga ketika di PHK atau misalkan pendapatannya berkurang ya, itu langsung macet pembiayaannya. Next. Nah, kita lihat di klaster bank swasta dan juga BPD Bus. Yang ungu Bank Muamalat. Bank Muamalat ini sebenarnya nggak usah diceritain lagi lah ya. Portfolionya turun terus, jadi mengecil terus justru saat bank-bank lain tumbuh, Bank Muamalat dari tahun ke tahun, 5 tahun terakhir terus turun. Akibatnya tentunya NPF-nya naik. Karena dengan pembiayaan bermasalah yang tetap, tapi asetnya turun, portfolio turun, NPF-nya otomatis naik. Apalagi memang sedang tinggi juga NPF di Bank Muamalat. BTPN Syariah, BTPNP Syariah dari 2019 ke Juni 2020 juga flat. BTPN Syariah ini nasabahnya ultra mikro ya, yang kecil-kecil sekali ya. Kelompok ibu-ibu berkelompok itu dengan model Gramin ya, kalau pernah dengar Muhammad Yunus di Bangladesh. Nah, ibu-ibu ini pengusahanya juga banyak yang tutup atau yang sepi dagangannya sehingga sulit untuk BTPN Syariah untuk tumbuh di bisnisnya tersebut gitu. Bank Aceh juga seperti itu, sepertinya masih kesulitan untuk mencari pertumbuhan. Bank NTB masih tumbuh sedikit ya, walaupun karena memang asetnya juga masih kecil gitu. Untuk NPF selain Bank Muamalat, yang lain masih flat. Tapi kalau dilihat di situ BTPN Syariah naik lumayan. Bank Aceh juga sudah mulai naik. Bank Aceh ini banyaknya di pembiayaan PNS ya. Artinya PNS pun banyak yang macet, mungkin karena tadi, karena nggak ada uang, nggak ada honor yang tertunda atau nggak ada lagi insentif-insentif gitu ya, uang jalan dan lain-lain, sehingga mereka menunggak ke bank. Dan juga BTPN Syariah seperti yang tadi saya ceritakan. Next. Slide selanjutnya. Oke, untuk klaster UUS, ini UUS saya cermati 3 saja, UUS banyak ya, tapi kita lihat yang besar saja. CIMB Syariah, Maybank, Permata Syariah, ini ceritanya hampir sama, ketiga-tiganya pembiayaannya relatif tidak tumbuh, flat ya, tumbuhnya tidak signifikan. Tapi walaupun demikian masih bisa dibilang tumbuh sedikit ya. CIMB Syariah tumbuhnya dari segmen konsumer dari KPR saya lihat, karena ceritanya begini untuk UUS ini. Mereka memprioritaskan untuk membesarkan syariah, sehingga kalau ada pengajuan, mereka punya konsep namanya syariah first. Walaupun nasabah tidak meminta syariah, tapi sebisa mungkin nasabah diarahkan untuk pembiayaan syariah. Akibatnya seperti CIMB Niaga Syariah, walaupun salesnya itu mungkin banyak non-muslim, nasabahnya pun mungkin juga non-muslim atau nasabahnya juga tidak punya preferensi syariah, tapi diarahkan ke KPR syariah. Akibatnya selama 6 bulan di 2020 KPR Syariah Niaga ini tumbuh, CIMB Syariah tumbuh 1 triliun gitu. Di Maybank tumbuhnya di corporate juga mungkin diarahkan juga. Jadi ceritanya di UUS itu seperti itu, ceritanya berbeda dengan di Bank Umum Syariah. Untuk NPF yang naik itu ada di Maybank dan ada di Permata Syariah. Karena ternyata mungkin segmen-segmen yang nasabah-nasabah besar tadi ya, corporate, ya, korporasi dan juga nasabah-nasabah komersial itu bermasalah gitu. Sementara CIMB Niaga masih cukup bisa memaintain pembiayaannya. Slide selanjutnya. Oke, kita udah selesai tadi membahas pembiayaan ya. Sekarang kita bahas bagaimana dengan sisi dana pihak ketiga. Di dana pihak ketiga, ceritanya hampir semua bank itu dananya tidak tumbuh. Kenapa? Karena tadi bank itu punya alasan kenapa dananya tumbuh, untuk disalurkan menjadi pembiayaan. Tapi kalau pembiayaannya tidak bisa tumbuh, ya untuk apa menumbuhkan dana? Karena kalau menghimpun banyak dana artinya bank akan menambah biaya, karena mereka yang naruh di bank akan harus mendapatkan bagi hasil atau meminta bagi hasil, sehingga ya kalau pembiayaannya tidak akan tumbuh dan diprediksi tidak tumbuh, ya tidak perlu dananya tumbuh juga gitu ya.
yang perlu ditumbuhkan adalah yang disebutnya dana murah. Dana murah itu giro dan tabungan. Giro itu dalam bahasa Inggris current account, singkatannya CA ya, current account. Dan tabungan itu bahasa Inggrisnya saving account, SA. Jadi kalau digabung singkatannya untuk dana murah tadi adalah KASA, CASA. Yaitu istilahnya orang bank untuk dana murah. Nah, kalau dana murah yang tumbuh nggak masalah karena memang mereka juga tidak meminta bagi hasil atau tidak berekspektasi dengan bagi hasil. Yang penting mereka bisa bertransaksi di bank gitu. Nah, yang diturunin oleh bank-bank ini adalah dana-dana mahal atau deposito gitu. Jadi nanti kalau kita lihat banyak bank itu justru fundingnya tidak tumbuh tapi dana murahnya, rasio dana murah terhadap total dana atau kita sebut dengan CASA rasio ya, itu tumbuh. Kenapa? Karena tadi dana murahnya tumbuh, kasanya tumbuh, tapi depositonya diturunkan gitu. Nah, ini ceritanya di industri ini hanya BRI Syariah nih yang tumbuh 6,9 triliun ya. Dan yang keduanya adalah BSM tumbuh 1,9 triliun gitu. Di sebelah kanan saya sajikan grafik FDR, Financing to Deposit Ratio. UUS mungkin memang masih di 100%-an karena UUS menggunakan dana dari induk konvensionalnya. Sedangkan BUS, nah ini yang permasalahannya buat BUS nih yang garis biru gelap. BUS itu dalam 3 tahun terakhir ini pembiayaannya tidak maksimal. Biasanya ada di 90%-an lebih. Tapi dalam 3 tahun terakhir ini selalu di kisaran 80%, 79%. Artinya memang BUS ini mulai kesulitan ini untuk menyalurkan dananya gitu. Ceritanya seperti itu. Harusnya BUS-BUS ini punya expertise, keahlian yang lebih tinggi lagi untuk bisa menyalurkan mungkin ke sektor-sektor yang memang lebih beresiko, tetapi bisa meningkatkan portfolionya, bisa dikelola dengan baik kualitasnya gitu. Dan terkadang memang harus diakui juga, teman-teman konvensional lebih jago kalau untuk menyalurkan pembiayaan-pembiayaan yang di sektor-sektor yang lebih beresiko. Oke, lanjut. Nah, saya bagi lagi berdasarkan klaster yang sama seperti tadi, yang tumbuh lagi-lagi hanya BRI Syariah, di situ BSM tumbuh sedikit, ya. Tapi ada catatan di situ, kasanya itu sebenarnya masih tumbuh. Jadi dana yang tetap ini adalah karena deposito yang diturunkan. Tapi kalau kasa, giro dan tabungan itu masih tumbuh. Untuk FDR kita lihat yang biru itu BRI Syariah, hanya BRI Syariah yang FDR-nya tumbuh. Kalau yang paling atas itu ya yang garis biru tua itu BTN Syariah, nggak usah cerita lah. Kalau UUS memang FDR itu bisa dengan mudah diturun naikkan karena memang tinggal ngambil dana dari konvensional dalam bentuk modal lalu bisa dikembalikan lagi sewaktu-waktu gitu. Jadi kalau saya lihat hanya BRI Syariah yang justru pembiayaannya menjadi optimal di 2020 ini. Lanjut. Bang mau lanjut klaster slide selanjutnya. Halo? Boleh diganti ke slide selanjutnya? Halo, 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 halo. Tes. Hostnya tolong di next slide ya. Maaf Pak, masih ada. Oke. Maaf Pak, masih ada kendala nih. Sebentar, dia sinyalnya dia hilang. Masih sedang di-save kembali, Pak. Oke.
Oke, untuk sekedar info saja, silahkan teman-teman yang lain untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, nanti kita pilih pertanyaan yang jadi mungkin mohon maaf tidak semuanya. Oke, dipersilahkan Pak Gindi. Next teman-teman. Oke, saya lanjut lagi ya. Untuk di klaster UUS, ini ceritanya, sebelumnya, ini sebelumnya. Sebelum yang ini. Bisa ke slide yang sebelumnya. Nah, untuk di klaster bank swasta dan BPD, ini yang Bang Muhammad lagi-lagi turun, BTPN Syariah dan Bank Aceh juga fundingnya flat. Hanya Bank NTB Syariah. Bank NTB Syariah ini sebagai info juga bank hasil konversi ya seperti Bank Aceh. Jadi tadinya dia konvensional, di dalamnya ada syariah, lalu seluruhnya dikonversi menjadi syariah. Nah, ada dua bank saat ini yang sudah melakukan proses konversi, yaitu Bank Aceh dengan aset tadi 20 triliunan dan Bank NTB dengan aset saat ini 8 triliun. Nah, Bank NTB karena masih kecil, yang teman-teman ada di NTB kan juga paham ya, Bank NTB masih kecil, masih 8 triliun, sehingga pertumbuhannya itu masih ada sebenarnya. Dan menurut saya dengan nanti mungkin ekonomi NTB yang akan bisa tumbuh lebih tinggi lagi karena dari sektor pariwisata maupun dari sektor pendukungnya maupun dari sektor perdagangan, nanti kalau mungkin ekonomi membaik, Bank NTB Syariah ini yang di rootnya juga saya kenal ya. Di rootnya mantan bos saya juga di BNI Syariah dulu, dari grup head terus menjadi direktur bisnis Pak Kuku Harjo yang sebelumnya sempat viral ya karena menikah istri yang kedua gitu. Ya saya tahu lah ceritanya. Jadi Bank NTB Syariah ini masih sangat prospektif kalau menurut saya ya. Jadi teman-teman yang di NTB harusnya bangga lah sama Bank NTB Syariah yang nanti mudah-mudahan terus membaik dan membesar. Oke, tapi di sini ada permasalahan buat NTB Syariah, pembiayaannya itu turun ya. Sehingga pembiayaannya itu tidak bisa ngejar fundingnya, sehingga FDR-nya itu turun ke 70%-an. Gitu. Jadi ini masih PR juga, mungkin bingung. Karena saat ini pembiayaannya masih banyak ke PNS juga mungkin tidak ngajukan pembiayaan baru lagi, harus cari segmen apa lagi yang bisa dijadikan mesin pertumbuhan. Oke, next. Slide selanjutnya. Next. UUS ya, UUS fundingnya flat, ini nggak banyak cerita lah di sini, tapi bedanya sebelumnya lagi yang tadi, wah ya. Tapi bedanya yang UUS yang tadi, ya yang ini ya jangan bergerak ya. Yang ini fundingnya flat, tapi bedanya adalah kasa rasionya kalau CIMB sama Permata masih naik, depositonya yang dikeluarin. Nah, Maybank ini yang memang sulit nih, kasanya udah rendah 25% dan nggak bergerak gitu. Jadi mungkin CIMB sama Permata Syariah lebih populer di nasabah-nasabah giro dan tabungan, sementara Maybank masih kesulitan untuk menggait nasabah-nasabah di dana murah tersebut gitu, dan nasabahnya masih banyak yang maunya naruh mahal di deposito ataupun tabungan-tabungan yang kasih hadiah yang mahal-mahal gitu. Next. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, jadi apa strateginya? Strateginya kalau dalam jangka pendek ya, yang tadi slide strategi. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Oke, strateginya yang pertama konsolidasi ya. Yang kedua pertumbuhannya konservatif saja, harusnya di industri-industri tertentu saja yang masih bisa survive ya, seperti farmasi ataupun barang-barang kebutuhan pokok kayak gitu ya, seperti Unilever dan ya perusahaan-perusahaan consumer goods ya, Mayora dan lain-lain seperti itu ya, Indofood gitu ya.
lalu tumbuh di segmen konsumer ya, segmen KPR, dan ada program pemerintah namanya PEN ya, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana pembiayaan itu dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo, di mana pemerintah sebagai backup untuk urusan penjaminan tersebut ya. Jadi itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam jangka panjang harus tumbuh di segmen yang kuat ya, terus juga fokus ke kasa, perkuat lagi digital banking, dan kontribusinya memang digital banking sudah ada tapi kontribusinya masih kecil, ini harus terus ditumbuhkan gitu. Next, slide terakhir. Slide terakhir, nah kalau saya lihat jadi dengan resume tadi, summary-nya adalah BRI Syariah ini terbaik ya di semester 1 ini untuk pembiayaan, funding dan kasa. Tapi kalau profit masih BTPN Syariah, dan untuk digital harus kita apresiasi BSM walaupun sempat tertinggal, tapi 3 tahun terakhir mengejar dengan kecepatan tinggi untuk bisa tumbuh di digital banking dan electronic banking, di mana 61.000 rekening online sudah dibuka selama 6 bulan terakhir. Demikian mungkin itu slide saya, Pak Moderator, mungkin bisa dilanjutkan dulu oleh Pak Dery sebelum nanti ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.